Halo pecinta badminton, khususnya pecinta raket. Selamat datang di channel Hobi Kidal. Nama aku Cherry dan aku memegang raket pakai tangan kiri. Oke, kebetulan di sini aku punya raket Li-Ning Turbocharging Marshall ya. Kalau aku lepas gripnya tapi udah ada senar, itu aku ukur balance pointnya itu berada di 334 mili. Dan itu termasuk head heavy ya. Kalau 300 lebih itu udah pasti head heavy. Dan ini lebihnya 334. Jadi biasanya kalau raket itu tengah-tengah itu ukurannya itu kan 30 cm. Ini udah lebih dari 3 cm lebih. Tapi kan memang nggak ada gripnya ya. Alias kosongan pakai kayu aja. Padahal loh frame raket ini tulisannya headlight. Nah, untuk itu aku ingin edit ya supaya bener jadi headlight atau at least balance lah. Ini di sini aku pakai satu selongsong atau tube. Ini namanya karet bakar. Jadi kalau dipanasin nggak usah dibakar juga nggak apa-apa. Kalau dipanasin dia akan mengkerut. Nah, kebetulan aku itu beli yang ukuran lebarnya sebenarnya minta yang 4,5, tapi yang dikirim itu yang 4,5-nya jadi kayak ini 5,5. Tapi untungnya ya kalau dipanasin dia akan mengkerut ya, supaya bisa ngikutin ke bentuk asli dari gripnya. Jadi beberapa teman-teman yang kepingin ini ya, mempertebal grip itu biasanya dikasih kayak diblebet sama grip yang untuk replacement grip. Jadi grip yang tebel yang kayak aslinya gitu. Kalau ditebelin berulang kali itu nanti jadi bulat. Terus sudut-sudut dari raketnya itu jadi nggak terasa. Nah, untuk pemain yang bukan pemula itu mungkin agak mengganggu ya, karena kita itu biasanya untuk melakukan pukulan tertentu pasti tengerannya atau tandanya itu dari sudut-sudut di grip atau di pegangan raket. Nah, kalau sudut-sudutnya hilang, bevel grip itu yang mana, terus itu apa, biasanya agak mengganggu. Walaupun ada beberapa atlet yang malah itunya sudut-sudutnya malah diserut jadi dibikin bulat. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin jarang banget ada atlet yang kayak gitu, tapi ada. Dan kebanyakan pemain yang aku lihat udah intermediate ke atas itu lebih concern mengenai cara pegang grip. Nah, karena aku pakai karet bakar, ini kalau kalian mau beli di marketplace itu cari kata kuncinya karet bakar joran. Joran tuh kayak ini alat pancing. Jadi selongsong ini biasanya dipakai oleh orang yang mancing buat alat-alat pancing mereka, karena alat pancing itu bentuknya nggak lurus atau nggak satu ukuran, jadi tambah gendut ke belakang. Mereka perlu ini kayak selang bakar. Kalau di elektro itu namanya selang bakar, tapi kalau elektro itu nggak ada yang gede. Ada sih, tapi modelnya lain. Kalau yang gede itu heat shrink-nya itu biasanya dipakai buat bungkus baterai ini ya, baterai charge. Itu ada yang gede. Tapi kalau kalian pernah bongkar ini ya alat elektronik, bungkusnya baterai charge yang biasanya 2 atau 3 gitu, kan dibungkus jadi satu. Itu tipis. Kalau yang ini bahannya itu lebih kayak karet, dan waktu aku coba potong dikit terus dipanasin itu mengkerutnya lebih banyak daripada heat shrink yang biasanya buat kabel itu. Terus bahannya itu yang ini ya, yang buat pancing ini bahannya itu kayak sedikit karet-karet gitu. Jadi kalau kalian punya raket yang jarang dipakai,
Biasanya kalau dikasih grip itu nggak lama udah kayak protol ya, karena ini karena kena mungkin kena udara atau apa itu nggak dipakai pun protol-protol sendiri. Kalau cara dipakai mending kalian bungkus pakai ini aja. Aku saranin kalian bungkus pakai ini, pasti awet. Kalian mau pakai ini juga nggak apa-apa. Dibuat main juga nggak apa-apa kayaknya. Cuman mungkin masalahnya kalau tangan kalian berkeringat banyak, mungkin jadi licin. Jadi kayak ini kayak selongsongnya HP itu loh. Mode-mode kayak silikon gitu. Jadi kalau kena air banyak ya nanti licin ya. Kalau grip yang biasanya khusus buat raket itu kan kalau kena air atau kena keringat itu dia nyerap. Ya ini enggak. Terus ini juga ada beberapa ukuran ya. Tadi aku udah ngukur circumference atau ini lingkarannya dari grip, baik di yang di pantatnya atau butt capnya itu atau di kayunya itu aku ukur. Untuk menentukan aku harus beli karet bakar yang ukuran berapa, walaupun pada akhirnya datangnya itu nggak sesuai dengan yang aku harapkan. Tapi ternyata waktu aku coba itu bisa mengkerut dengan baik, walaupun nggak sempurna karena aku kepinginnya itu mengkerut sampai di daerah kon ya. Tapi yang di daerah kon waktu aku panasin nggak bisa sampai kecil banget. Jadi terpaksa ya aku takut sih kalau aku bakar pakai korek mungkin bisa lebih kecil lagi. Karena aku tadi coba yang pakai korek itu bisa mengkerut lumayan banyak. Jadi sekitar separuhnya kalau pakai korek panas banget tapi nanti sayang cat atau plastiknya ya, dan ini lem-leman dari karbonnya nanti mungkin ada perubahan struktur kalau kalian terlalu panas. Ini aku pakai heat gun ya. Heat gun itu kayak hair dryer tapi lebih panas sedikit. Dan ini agak lama sih aku, jadi kalian harus sabar juga kalau mau pakai ini ya, karet bakar ini. Kalau di nggak punya ya bisa pakai korek, tapi aku saranin dibungkus kayak aluminium foil gitu biar nggak langsung kena. Walaupun langsung kena pun juga nggak apa-apa, cuman aku sayang raketnya daripada ini ya. Kalau karet bakarnya sih murah aja, tapi kalau sampai kena raketnya, kena konnya, atau kalau langsung kena korek, kena api gitu, langsung leleh pasti. Jadi lebih baik dibungkus kayak aluminium foil. Ini aku juga proteksi di bagian shaftnya sampai kon, biar nggak panas, kena panas langsung gitu. Walaupun tadi setelah aku hair dryer semua itu jadi anget, lumayan kayak kita nyeduh teh gitu. Jadi kalau kalian takut ya jangan dilakukan. Cuman bungkus aja yang sampai di daerah kayunya aja, jangan sampai ke kon. Walaupun aku saranin dilebihin dikit karena dia akan mengkerut, jadi mengecil gitu. Ini udah cukup sih menurutku, satu lapis gitu aja sudah cukup. Kalau kalian mau lebih tebal lagi, itu kalian bungkus atau beli 2 ukuran. Jadi setelah dibungkus atau mungkin satu ukuran kayak yang aku beli ini ya, langsung gede, beli satu ukuran kalian bisa beli ukurannya kalau nggak salah ada 33 cm, karena itu mereka belinya itu 1 meter, kulaknya itu 1 meter, biasanya dibagi 3 jadi 33 cm, atau ada yang jual 50 cm dibagi 2, atau kalian langsung beli 1 meter. Tapi kalau lebih dari 1 meter nggak ada. Kalian mau dobelin supaya bisa lebih tebal juga oke sih pakai ini. Tapi aku nggak mau terlalu tebal karena aku biasanya pakai grip G5, jadi cuma beda satu ukuran aja dari ini. Yang ini jelas kekecilan karena aku kemarin pakai raket ini langsung aku bungkus grip yang normal itu kayak mau lepas terus dari tangan karena kekecilan.
Kan aku ini raketnya beli bekas ya, kalian tahu biasanya kan kita kalau dari kayu itu dibungkus kayak isolasi kabel kan. Nah, aku juga tahu kalau isolasi kabelnya nggak diganti lama itu nanti bisa jadi kayak plastik atau kehilangan elastisitasnya juga. Tapi kemarin waktu aku bongkar dari grip yang bawaannya ya kan icae orang, jadi bekas keringetnya orang, jadi aku nggak mau gripnya aku lepas. Ternyata orangnya itu nggak pakai isolasi kabel, diganti TBA. TBA itu yang dibuat ini apa pipa, alat-alat pipa. Jadi buat biar nggak bocor tuh loh. Jadi kalau kalian ke toko bangunan minta TBA gitu pasti langsung tahu lah. Dia pakai yang lebar 1 inci. Aku baru tahu kalau ada yang lebar gitu. Itu bagus juga sih. Jadi waktu ngelepas nggak lengket. Kalau isolasi kan lengket di kayunya. Ini nggak. Jadi mungkin bisa buat alternatif. Terus tambahan info juga. Kenapa ada orang yang suka gripnya itu tebal dan ada yang suka gripnya itu tipis? Kenapa kok ada yang grip aslinya dilepas, kok ada yang grip aslinya nggak dilepas gitu? Kalau aku lihat banyak teman-teman yang atlet itu lebih suka dilepas. Mungkin karena lebih enak buat kontrol. Aku sendiri mengalami seperti itu. Jadi kalau gripnya asli aku nggak lepas, terus langsung aku kasih grip tambahan, over grip, itu kan jadi lebih tebal ya. Terus aku mau ngontrol bola arahnya itu nggak terlalu presisi. Tapi kalau gripnya asli aku lepas, terus aku langsung kasih isolasi listrik, terus kasih over grip, itu lebih presisi waktu aku naruh bola placing atau smash gitu. Lurus ya lurus gitu. Walaupun nggak latihan rutin ya, tapi aku merasa kalau gripnya kecil lebih presisi, cuman minusnya di lebih sakit, tangannya itu lebih nggak friendly atau mungkin kalau raketnya getar langsung terasa getar, tapi raket ini ada anti shocknya, jadi nggak getar sama sekali. Nah, aku baca-baca juga di internet. Kalau smashers, walaupun atlet, tapi dia smashers atau orang yang doyan nyemes, lebih suka gripnya itu gemuk. Nah, mungkin bisa jadi alternatif kayak gini ya. Jadi grip aslinya mungkin tetap, terus dilapisin lagi kayak gini, pakai karet bakar, terus pakai over grip, mungkin bisa lebih gemuk lagi. Kalau memang suka yang gemuk ya. Atau mungkin yang aslinya itu udah rusak, kalian mau ganti pakai ini juga gak apa-apa, enak juga. Aku tadi coba-coba gitu, setelah jadi kasih over grip kok enak. Nanti kalian lihat sendiri ya. Tadi kan udah aku ukur sebelum diapa-apain, terus setelah dikasih ini selongsong nanti aku ukur lagi. Nanti setelahnya aku kasih over grip, nanti aku ukur lagi circumference-nya atau lingkarannya ya, lingkaran dari gripnya. Terus aku juga tambahin ngukur balance point-nya nanti. Ya nggak aku spill ya, nanti kalian lihat sendiri di akhir video ini. Ya, semoga video ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Aku juga baru tahu kalau ada selongsong yang namanya karet bakar dan bahannya itu nggak kayak plastik, tapi kayak lebih nyokot kayak grip gitu. Ini biasanya dipakai memang buat kayak alat-alat ya, kayak grip-grip gini atau alat-alat pancing, atau mungkin ada yang pakai di sepeda motor kayaknya. Menurut iklannya seperti itu. Dan untuk benda-benda lain yang kalian perlu kasih perlindungan ekstra, bisa pakai ini, asal barangnya itu tahan panas ya. Yang kalian mau bungkus tuh tahan panas. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, kalau bisa aku jawab, nanti aku bantu jawab di kolom komentar. Sementara itu aja dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.